Kira-kira sampai titik ini ada yang pengen ditanyakan? Silahkan. Oh, ini ada Mas Galang tanya, Pak, kalau cara mewarai satu kalimat saja yang berada di tengah paragraf pakai CSS apa bisa? Kalau ada yang bisa jawab, silakan. Sebelum saya jawab, ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau Anda bisa merangkum penjelasan saya, Anda akan ngerti. Ada yang bisa jawab? Saya kasih kesempatan. Perhatikan penjelasan saya yang ini tadi. CSS itu hanya bisa bekerja untuk nama tag atau nama atribut di dalam atribut kelas di dalam tag atau atribut ID di dalam tag. Pak, ini kan sudah ada paragraf, Pak. Misalkan tulisan ini, Pak. Do is ini, Pak. Do is ini pengen saya besarkan fontnya, tapi pakai CSS, Pak. Ya, pakai CSS. Bagaimana? Ya, Anda harus panggil tag di situ yang mengapit kata do is. Tag yang netral. Contoh tag netral itu misalkan span, itu tag netral. Coba kita jalankan ya, do is ini ya, do is, lihat do is. Nah, kan tidak ada, kan harusnya di sini ya, dia kan tidak ada perubahan. Itu tag netral. Beda kalau misalkan Anda panggil tag H4 di sini. Tutupnya H4 ya langsung ada perubahan tampilan karena H itu membawa efek. Niat kita kan tidak seperti itu. Niatnya kan tetap berada di posisi yang lama tadi, cuman nanti saya pengen berikan style. Di tata cara pertama ya Anda harus update lokasi yang pengen di style itu dengan sebuah tag. Apapun tagnya, yang penting dikenali oleh HTML. Ya, tag yang netral, contohnya misalnya tag span. Kemudian Anda bisa panggil CSS di sini. Mau dengan cara apa? Mau pakai inline? Boleh. Misalkan saya panggil font size. Saya naikkan ukurannya 30 px. Jadi tulisan do is ini saja yang nanti akan dapat pengaruh. Ya. Sekalian apanya? Sekalian warnanya. Sekalian warnanya, Pak. Warnanya misalkan saya ganti blue. Komanya jangan lupa ya. Jadi melihat skrip tampilan yang sudah campur baur seperti ini Anda harus bisa memilah-milah. Ini maksudnya apa, ini maksudnya apa ya. Jangan bingung. Akan bekerja di sini saja. Jadi jawabannya sudah ada dari awal sebenarnya dengan menerjemahkan ini Mas Galang. Oke ya, untuk yang lain juga. Jadi tulisan apapun bisa di dalam paragraf bisa kita format dengan format yang lain, asalkan lokasi atau bagian yang akan saya ubah formatnya itu ya harus diupdate oleh tag. Tagnya bisa di style menggunakan cara ini, bisa menggunakan internal CSS juga bisa. Rule-nya yang harus Anda pahami. Kemudian berikutnya, sasaran yang berikutnya itu bagaimana kalau saya mau pakai kelas, nama kelas. Lihat, ada nama kelas C1, C2, C3. Ada nama kelas lagi NM. Nama kelas itu dicirikan dengan dot. Nanti kalau kalian menemukan halaman website Anda save, Anda lihat CSS-nya kok depannya itu ada lambang dot, itu berarti dia mempengaruhi kelas, nama kelas. Kalau ketemu dengan seperti ini, ya berarti mempengaruhi ID. Ya, misalkan saya pengen mempengaruhi C1. Ya, C1, apa yang pengen saya pengaruhi C1-nya?
Saya pengen C1 kan berarti ini. Saya pengen nanti tulisan ini misalkan kalau ini sudah berbentuk paragraf ya. Saya pengen turunkan. Berarti margin ya. Ini menjauh dari tepian. Berarti di sini dipanggil margin. Margin. Ingat aturannya mau diatur yang mana? Semuanya bareng-bareng margin. Searah jarum jam dari angka 12, angka 3, angka 6, angka 9 cara bacanya. Misalkan saya ngomong di sini 20 px itu berarti untuk posisi atas. Kemudian kanannya 0 px berarti posisi kanan seperti angka 3 ya. Kalau saya ngomong di sini 0 px berarti untuk posisi bawah. Kemudian yang kanan juga 0 px. Oh, berarti yang akan dirubah jaraknya hanya untuk margin bagian atas. Ini kalau memanggil perintah margin saja. Tapi kalau Anda pengen khusus margin top 20 px, ini berarti khusus untuk yang atas saja. Dipahami ini? Ya, pahami. Nah, ini berarti menjauh. Agak jauh sekali, Pak. Agak jauh, misalkan jangan 20, 200. Ya, ini matikan aja. Nah, menjadikan dia komentar, kontrol, slash. Seperti yang ada di penjelasan W3 School tadi. Ini akan jadi komentar, tidak akan dijalankan. Nah, dia menjauh. Yang ini saja menjauh. Atas bawah, Pak. Atas bawah berarti di sini 100. Nah, ini saya turunkan 100 juga misalkan. Nah, di sini. Ya kan? Nah, ini bisa secara rombongan, bisa juga kontrol slash secara sendiri-sendiri. Margin bottom ya 100 px. Kemudian ini 100 px. Hasilnya juga akan sama. Saya pengen kasih border, Pak. Border. Lah, border itu pilihannya juga banyak. Ada border style, border spacing, border width, atau border saja. Kalau border saja itu berarti mirip dengan margin tadi. Ini bisa diatur apanya? Modelnya, stylenya, solid, pasti. Bisa diatur lagi apanya? Warnanya misalkan black, border strip color tadi ada ya. Kemudian tebal tipisnya width, misalkan thick itu berarti tebal. Nah, ini juga akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ya, ini untuk C1. Lah, kalau semuanya ternyata C1 bagaimana? Semuanya C1 semua kelasnya. Ya, secara otomatis langsung punya border. Jaraknya juga langsung diatur. Nah, ini bisa. Tapi kalau ID tidak bisa. ID tidak boleh ada yang kembar. Ya, tidak boleh ada yang kembar. Ini. Jadi nanti kelas itu akan sangat banyak sekali. Nama-namanya bisa beragam dan bisa dipanggil di tempat-tempat yang berbeda walaupun nama kelasnya sama. Ya. Ya, ini tata cara atau cara bekerja CSS. Kemudian jenis CSS yang terakhir ini disebut dengan eksternal CSS. CSS yang disimpan di dalam file eksternal bertipe CSS. Maksudnya apa? Ekstensinya .css filenya. Dan dipanggil di mana? Dipanggil di dalam tag hit juga dengan menggunakan tag link. Ya.
Kelemahan dari internal CSS yang nomor B ini, poin B, adalah setiap halaman saya refresh, ini saya refresh, maka perintah ini itu akan di-load ulang. Kalau perintahnya sedikit, no problem. Kalau perintahnya banyak, bagaimana? Ya, halaman akan menunggu stylenya ini selesai dipanggil. Perintah-perintah style ini selesai dipanggil. Kenapa letaknya di hit? Hit paling atas. Dan kalau ada perintah style yang bermasalah, maka jaminannya ada bagian di dalam halaman yang bermasalah secara tampilan. Ya. Nah, untuk memangkas waktu loading pembacaan style ini, maka ada cara yang ketiga, yaitu menggunakan eksternal CSS. Jadi filenya dipisahkan, tidak berada di dalam sini. Nanti dia di-load, ya di-load posisinya itu sama, posisi di atas, tetapi kecepatannya berbeda ternyata. Ya. Karena skripnya itu di-link-kan sifatnya. Jadi kalau terjadi refresh, ya refresh halaman, file itu sudah ngeling posisinya, sudah nyambung. Ya, kalau yang skripnya dipasang di sini langsung, itu skripnya akan diterjemahkan. Ya, sedangkan kalau di link, oh ya linknya ada, gitu ngomongnya. Oh ya linknya ada, tapi isinya tidak akan di-load dulu. Kapan nge-loadnya? Saat dibutuhkan. Bagian mana yang akan dikenai style ini? Oh di sini, ya ambil. Mana? Ya ambil gitu. Jadi secara kecepatan lebih cepat. Paling cepat itu adalah inline. Nomor 2 eksternal, nomor 3 adalah internal CSS. Ya, tata cara pembuatan eksternal CSS seperti ini. Di dalam folder project, sebaiknya kita ciptakan folder khusus. Ya. Belajar dari mana? Belajar dari Bootstrap. Anda lihat, Bootstrap itu di dalamnya ada folder CSS. Ini kan lokasi untuk menyimpan file-file CSS eksternal yang dipakai oleh Bootstrap. Nah, kalau kita pengen membuat file CSS sendiri, ya kita buat folder lah, namanya apa? Bebas. Saya namai di sini CSS misalkan. Kemudian di dalam sini saya buat file CSS. Klik kanan new file. Misalkan namanya adalah styleku.css. Ya, saya sudah punya file CSS di sini, styleku.css. Nah, styleku.css ini kalau mau disambungkan dengan ini bagaimana? Ya, panggil tag link tadi. Ini sudah ada otomatis dari awal. Misalkan ini tidak ada, kita panggil. Pokoknya di dalam hit. Letaknya di mana bebas, di dalam hit. Link, kontrol spasi, enter. Maka akan dimunculkan link. Otomatis arahnya ke CSS. Nah, silakan diisi di bagian href alamat dari file tadi, styleku.css. Ini adalah sasarannya, file yang akan dibuka di sini. File yang akan dibuka. Kita perhatikan ini saya delete ya. Ini saya delete. Lihat, saya mendelete-nya tidak menyertakan style. Tidak menyertakan tag style. Kemudian saya refresh. Ya, akan netral lagi kan. Skrip tadi saya pindahkan ke sini. Nah, ini tata cara melakukan scripting di dalam file CSS, yaitu langsung saja. Tanpa diawali dengan tag style. Jadi nggak usah manggil ini lagi. Langsung di style di sini. Sasarannya apa? Ya. Kemudian kita refresh lagi, otomatis dia jalan lagi. Ini membuktikan bahwa style kita yang disimpan di dalam folder CSS, file styleku.css itu bisa dikenali oleh nih, halaman ini. Bagusnya internal CSS apa? Selain mengatasi kecepatan loading tadi yang dialami oleh internal CSS,
Ya, ini saya hapus saja. Kalau misalkan saya punya halaman baru gitu kan. Halaman baru misalkan latihan 2 css.html. Kemudian saya buat struktur HTML5 di sini. Nah, seperti ini. Dan ternyata di sini itu ada konsep yang stylenya mirip dengan yang ada buat sebelumnya di dalam eksternal, maka otomatis dia juga akan bekerja. Guys, gampangannya ini saya copy. Letaknya ada di sini. Di file lain, maka saya tinggal sambungkan saja ini tadi. Ya, ini hapus ya, misalkan link, kontrol spasi, tinggal saya sambungkan CSS, ya, styleku.css. Kenapa? Karena struktur yang akan saya format tampilannya sama, penanda-penandanya juga sama, ya, selektor-selektornya juga sama. Misalkan sudah saya buat stylenya di sini, tidak perlu saya copy paste lagi. Ya, stylenya cukup saya panggil. Saya panggil di sini. Secara otomatis kalau saya membuka latihan 2.css maka dia akan bisa muncul. Loh, kok kecil, Pak? Kok yang latihan CSS besar? Nah, saya kira ada pengaruh di mana? Apakah di sininya? Nah, ini kan satu yang CSS 2 coba. Atau yang ini tadi kan 150 ya. Ya segini, saya buka lagi file lain ya. Di sini yang CSS 2. Nah, ini masih berapa? 100. Jadi bukan masalah pengaruh CSS ya, tapi ini pengaruh jendela browsernya yang di zoom. Kalau zoomnya sama 100 ya tampilannya sama. Seperti ini. Jadi kalau saya buat halaman lagi, stylenya semuanya simpan aja di file ini. Dan cukup kita panggil menggunakan tag link. Secara otomatis dia akan mengenali mana yang harus dirubah. Oh ini, mana yang harus dirubah. Oh ini ya. Enak lah. Jadi sebagian besar penggunaan CSS itu dengan konsep yang ketiga, yaitu jenis yang ketiga, yaitu eksternal CSS. Ya, paling nanti fatalnya adalah kalau sampai websitemu di hack orang, kemudian stylenya itu di delete, file ini di delete, file file styleku.css di dalam folder CSS ini di delete orang, ya sudah. Kalau file ini hilang, ya semua tampilanmu akan kembali normal, tidak ada stylenya. Contoh ini saya delete ya. Ya, yes, deleted, selected, yes, hilang ya, filenya hilang. Bagaimana pengaruhnya di sini? Ya, pengaruhnya di sini juga. Kita lihat, tidak ada ininya, ya, dia tidak akan bekerja. Loh ini kok ada, Pak? Nah, dia kan gunakan inline. Inline dia tidak terpengaruh, ya kecuali file ini yang di delete, ya, inline-nya ikut hilang. Jadi kelebihan inline selain kecepatan juga ada unsur keamanan. Kalau menggunakan eksternal CSS, Anda harus bisa menjaga bahwa website Anda tidak bisa dihack orang dan file CSS-nya tidak rusak atau hilang. Ya, tetapi sebagian besar memang menggunakan konsep eksternal CSS. Ya, itu bahan kita hari ini.